Halo guys, kali ini gua akan membahas film Hong Kong berjudul Dumplings tahun 2004. Top film 88 Action. Cerita diawali dengan seorang perempuan bernama Mei. Dia tinggal di perbatasan antara China dan Hong Kong yang berprofesi sebagai penjual dumplings dengan formula rahasia yang dapat membuat seseorang yang memakannya menjadi awet muda dan legit. Formula rahasia ini hanya diketahui Bibi Mei seorang. Bisa kalian lihat dari parasnya yang mempesona. Dan pelanggannya adalah Miss Lee yang merupakan mantan artis terkenal pada zamannya dan sudah pensiun, yang sedang mencari alamat untuk mencoba khasiat dari dumplings Mei. Akhirnya Miss Lee menemukan alamat Mei dan dipersilakan masuk. Mei kemudian bertanya kepada Miss Lee untuk menebak umurnya. Miss Lee menjawab 30 dan tetot salah. Orang-orang memanggilnya dengan sebutan Bibi Mei. Dumplings Bibi Mei memang mahal tetapi memiliki khasiat yang luar biasa. Selagi Bibi Mei membuat dumpling andalannya, Miss Lee dipersilakan santai dulu sambil nonton TV sewaktu dirinya masih muda, agar Miss Lee terobsesi dengan ambisinya itu. Bibi Mei mengatakan bahan yang dia gunakan bukan ecek-ecek dan sangat langka. Tidak salah jika Miss Lee datang mencarinya. Saat membuat dumpling, Bibi Mei juga tidak lupa menyajikan 2 bakpao daging yang menggugah selera. Selesai direbus, dumpling pun ditaburi dengan potongan daun bawang agar terasa lebih maknyus di mulut. Kemudian Miss Lee yang sudah kelaparan tanpa meniup langsung menyantap dumpling yang masih panas tersebut. Dower deh tuh bibir. Karena bahan baku yang langka dan susah didapat, sayang jika dibuang begitu saja. Bibi Mei memungut dan mengubur dumpling di pot tanaman miliknya. Bibi Mei mengatakan dia bisa awet muda seperti saat ini karena rutin mengkonsumsi dumpling buatannya. Miss Lee pun perlahan menyantapnya diiringi nyanyian goyang dompet dari Bibi Mei. Sementara itu, Mr. Lee yang merupakan suami Miss Lee adalah buaya darat yang sangat kaya raya. Ia memiliki asisten pribadi muda dan cantik yang sering digombal-gombel agar masuk ke perangkapnya. Tanpa mereka berdua sadari, ternyata Miss Lee mengetahui akan hal itu dan membuatnya sakit hati tanpa bisa berbuat apapun. Rupanya, Bibi Mei sering pergi ke rumah sakit di perbatasan China Hong Kong untuk membeli janin aborsi dari seorang dokter yang bekerja di sana. Semua itu tanpa disadari oleh Miss Lee yang kembali datang untuk kedua kalinya bahwa dumpling yang ia makan merupakan daging dari janin-janin bayi. Bibi Mei pun mulai mencincang daging janin bayi yang baru dia bawa tadi untuk dihidangkan kepada Miss Lee yang tampaknya mulai penasaran akan bahan baku daging yang dimakan olehnya. Miss Lee kembali memakan dumpling tersebut berkali-kali untuk mencapai obsesinya. Sementara suaminya malah asik bermain biliar bersama asisten pribadinya dan selalu bilang sibuk bekerja jika Miss Lee mencarinya. Di hari pernikahannya yang ke-15, Miss Lee yang ingin merayakan bersama sang suami kembali dibuat sakit hati. Untuk hari sepenting ini, Mr. Lee tetap tidak memiliki waktu dan hanya memberikan cek menyuruh Miss Lee shopping sepuasnya. Padahal yang ia inginkan adalah cinta dan kasih sayang. Esok harinya, Miss Lee kembali menyantap pangsit buatan Bibi Mei dan mengatakan bahwa khasiat awet muda dari pangsitnya itu sangat lambat dan ingin berhenti karena kecewa. Bibi Mei yang mendengar itu berusaha meyakinkan Miss Lee dan berjanji akan mencari bahan yang sangat langka. Tidak lama kemudian datanglah siswi SMA bernama Kate bersama ibunya yang memohon bantuan Bibi Mei. Bibi Mei dahulunya adalah seorang dokter handal yang menangani proses kelahiran dan aborsi. Permintaan itu ditolak oleh Bibi Mei karena ia sudah pensiun dan tindakan itu ilegal. Sang ibu terus memaksa kepada Bibi Mei agar dapat mengaborsi janin yang sudah berusia 5 bulan tersebut. Kate merupakan korban perkosaan ayah kandungnya sendiri. Sang ibu mengatakan hal itu adalah aib yang memalukan dan ia harus mengaborsi janin tersebut. Di tempat lain, Miss Lee memergoki suaminya sedang berada di kamar hotel dengan wanita lain berbisnis pengeboran minyak. Miss Lee yang naik pitam mengajak Bibi Mei datang ke rumahnya yang sedang direnovasi. Ia menceritakan dahulu saat menikah di usia 20 tahun, Mr. Lee sangat mencintainya. Sehingga ia mendesak Bibi Mei agar secepatnya mendapatkan bahan langka yang bisa mempercepat awet mudanya. Karena desakan itu, Bibi Mei pun mendatangi Ibu Kate dan menyetujui membantu pengaborsian.
Sebagaimana kita ketahui, Bibi May bersedia membantu pengaborsian itu karena yang ia inginkan adalah janin tersebut. Proses pengaborsian pun dimulai dan sang janin berhasil didapatkan dengan sempurna dan ia taruh di kulkas agar tetap segar. Cat pun diperbolehkan pulang untuk istirahat. Keesokan harinya, Bibi May menelepon Miss Lee untuk datang ke kediamannya. Ia mengatakan telah mendapatkan bahan langka yang diinginkan yang memiliki khasiat jauh lebih dahsyat dan mujarab. Miss Lee yang penasaran diam-diam mengintip untuk mengetahui bahan langka tersebut. Ternyata yang dilihat adalah janin yang sontak membuatnya syok dan lari ketakutan karena jijik. Tiba-tiba Miss Lee teringat akan suaminya yang memiliki perempuan idaman lain. Demi mewujudkan obsesinya, ia pun kembali ke rumah Bibi May bahkan melihat langsung proses pembuatannya. Selesai menyantap, tiba-tiba Mr. Lee menelepon dan mengatakan bahwa ia mengalami musibah dan kakinya patah. Miss Lee pun bergegas pulang dan ternyata sang suami melihatnya seperti sosok wanita muda cantik. Pertarungan Smackdown pun tidak terelakkan lagi. Round 1. Kilas balik dari Cat dan ibunya yang dalam perjalanan pulang menaiki bis setelah melakukan aborsi ternyata mengalami pendarahan parah selama di perjalanan nih guys. Setelah turun, Cat pun langsung ambruk tak sadarkan diri karena lemas. Di suatu malam, Miss Lee mengadakan pesta arisan bersama teman-temannya. Semua memuji kecantikan dan aura muda yang dipancarkan oleh Miss Lee. Akan tetapi, teman-temannya mengklaim mencium aroma bau amis yang sangat menyengat. Menyadari bau amis itu berasal dari dirinya, Miss Lee langsung berlari meninggalkan teman-temannya untuk berendam. Miss Lee yang emosi langsung menelepon Bibi May dan bertanya apa yang sebenarnya ia makan. Tanpa disadari, ternyata Mr. Lee mendengar percakapan mereka melalui telepon lain. Bibi May pun berusaha menenangkan dan mengatakan bahwa semua itu adalah efek dari khasiat dumpling janin yang ia konsumsi sudah mulai bekerja. Bau amis itu hanya bersifat sementara dan semua akan baik-baik saja. Mr. Lee yang penasaran diam-diam datang ke rumah Bibi May untuk membuktikan apakah dumpling janin tersebut benar-benar berkhasiat. Tanpa basa-basi, Bibi May langsung mempersilahkan Mr. Lee duduk dan menghidangkan dumpling spesial buatannya. Ia mengatakan orang-orang zaman dahulu pun percaya bahwa memakan daging manusia adalah sebuah pengobatan untuk kesehatan. Jadi dumpling janin buatannya tidak perlu lagi diragukan akan khasiatnya. Saat sedang asik menyantap dumpling, tiba-tiba Bibi May meliuk-liuk seperti ular derik untuk menggoda Mr. Lee nih guys. Ular derik Mr. Lee pun tidak tinggal diam dan langsung mematuk Bibi May. Ketika melihat foto lamanya, Mr. Lee sangat terkejut. Ternyata Bibi May sudah berusia 64 tahun. Itu semua berkat mengkonsumsi dumpling buatannya sendiri. Tiba-tiba Miss Lee menelepon dan akan membayar berapapun asalkan Bibi May membuatkan lagi dumpling janin untuknya. Karena dicuekin, Miss Lee pun sampai datang langsung ke rumah Bibi May nih guys. Esok paginya, karena merasa pusing dan gatal-gatal, Miss Lee pergi memeriksakan dirinya ke dokter. Tanpa disangka dan tanpa diduga, ternyata di sana ia melihat asisten pribadi Mr. Lee yang sedang mengecek kehamilannya yang memasuki bulan kelima. Mendengar kabar tersebut, kepala Miss Lee langsung cenut-cenut mengalami migrain. Miss Lee segera menyadari bahwa dia tidak bisa awet muda tanpa makan dumpling Bibi May. Bahkan, ia datang memohon langsung agar Bibi May mencarikan bahan paling langka dan memberikan cek dengan angka 0 yang sangat banyak. Karena sudah menjadi peliharaan Mr. Lee, cek tersebut sama sekali tidak membuat Bibi May bergeming. Keesokan paginya, polisi tiba di sebuah apartemen di mana mereka menemukan ibu Cat menangis berlumuran darah karena membunuh suaminya yang dianggap sebagai penyebab meninggalnya Cat. Akibat kejadian itu, Bibi May segera kabur karena polisi telah mengetahui identitasnya dan menjadi buronan polisi. Miss Lee yang tidak mau kehilangan suaminya bertemu dengan asisten pribadi Mr. Lee dan menyerunya untuk meninggalkan Mr. Lee. Sebagai gantinya, ia akan membayar dengan harga yang mahal. Bahkan, Miss Lee yang masih terobsesi menjadi awet muda mengincar dan memerintahkan asisten pribadi Mr. Lee untuk segera mengaborsi janinnya. Ia berjanji akan membayar 2 kali lipat jika menyetujuinya. Saat akan melakukan aborsi, Miss Lee memerintahkan dokter untuk melakukan semua yang pernah Bibi May ajarkan padanya.
agar janin dapat keluar dengan sempurna dan segar sehingga dapat ia olah sendiri menjadi dumpling janin Miss Lee. Film pun selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. See you.